Haleluya, inilah hari Tuhan pertama dari tahun ini dan saya sungguh senang dapat berdiri di sini. Dan ketika aku menyanyikan bahwa Allah adalah gembala kita yang akan menuntun kita sampai akhir, em, saya berdoa kiranya kita semua dapat ikut serta dalam kebangkitan Tuhan. Dan kita dapat bergabung bersama pahlawan-pahlawan iman. Saya berdoa kiranya kita semua dapat bersama-sama pada saat hari itu datang. Dan saya yakin hari itu akan segera datang. Hari ini saya mau bagi pesan dengan judul Hidup di Era Baru. Umat Tuhan akan menaiki Gunung Sion dan berdiri bersama Tuhan. Dan kita melihat di ayat bacaan kita hari ini bahwa ada orang-orang yang datang ke atas Gunung Sion. Mereka naik ke sana untuk mencari rumah Tuhan di atas gunung itu. Dan di Wahyu, di pasal Wahyu yang kita baca juga hari ini, kita melihat bahwa di akhir, orang-orang ini akhirnya mencapai gunung itu, Gunung Sion. Dan mereka disebut sebagai 144.000. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka sampai di atas gunung itu? Mereka mencapai atas itu bersama dengan anak domba, yaitu Yesus Kristus, dan mereka menyanyikan lagu baru. Kiranya kita berdoa dalam tahun ini, Gereja Sion dapat menyanyikan lagu baru itu. Amin. Kita sedang berdoa bahwa Tuhan akan memberkati tahun ini, ya kan? Dan tahun ini bukan hanya pergantian kalender saja dari 2025 ke 2026, tapi saya berdoa kiranya ini menjadi sebuah titik balik rohani, suatu momen di mana zaman baru terbuka, dan kita akan melihat beberapa peristiwa-peristiwa di Alkitab di mana zaman baru terbuka. Jadi melalui firman, kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri pertanyaan ini. Zaman dan waktu manakah yang sedang aku jalani? Dan dunia apa yang sedang saya persiapkan diri untuk memasuki? Dan dalam ayat bacaan kita hari ini di Yesaya dan Wahyu, mereka mengajari kita apa yang perlu kita lakukan, postur rohani apa yang perlu kita miliki agar kita dapat memasuki era baru, dunia baru. Dan yang pertama, nomor 1, jadi sikap rohani apa yang perlu untuk memasuki zaman baru. Nomor 1, jadi orang-orang itu, mereka yang hidup di era baru tidak meratapi masa lalu. Nomor 1, mereka yang hidup di era baru tidak meratapi masa lalu. Kita telah memiliki berkat untuk memasuki tahun baru ini. Dan apa yang kamu bawa ke tahun baru ini? Apakah kamu membawa semua beban dari tahun lalu, semua kebencian, semua beban, kebiasaan-kebiasaan buruk? Ingat, Tuhan tidak melihat masa lalu kita ketika kita datang kepada Yesus dan bertobat. Jadi Allah tidak melihat masa lalu kita setelah kita datang kepada Yesus dan bertobat. Jadi apakah kita telah datang kepada Yesus dan bertobat? Karena jika iya, maka Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Dia melihat identitas kita saat ini di dalam Kristus dan juga masa depan yang akan Dia ciptakan bersama kita. Dan itulah mengapa kita memiliki harapan, dan itulah mengapa tahun ini bersinar terang bersama Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yesus mengatakan ini, karena firman yang telah kukatakan, nah kalau kamu menerimanya, maka kamu bersih. Jadi Gereja Sion, apakah kita bersih? Apakah kita akan memulai tahun 2026 dengan pertobatan dan dengan pembersihan?
Maka mereka yang telah dibersihkan, mereka tidak lagi terikat oleh dosa-dosa masa lalu dan mengingat pertobatan, mereka juga tidak hidup dalam penghukuman. Jadi mari kita pastikan, meskipun kita belum sungguh-sungguh bertobat, kiranya kita pastikan bahwa kita tidak melalui satu hari lagi tanpa pertobatan. Zaman baru tidak dapat dimasuki melalui penyesalan, tetapi bisa dimasuki dengan pertobatan. Apakah kamu percaya bahwa kamu telah diampuni? Mereka yang sungguh-sungguh percaya dan telah diampuni, mereka dapat melakukan satu hal lagi, yaitu mereka dapat mengampuni orang lain. Jadi ketika kita mengawali tahun baru ini, janganlah kita menggendong beban-beban masa lalu. Janganlah kita membawa beban kebencian, kepahitan, atau dendam yang belum terselesaikan. Marilah kita melepaskan semuanya, menyelesaikannya, mulai yang baru dan mulai mengampuni. Tinggalkanlah semua beban itu dan selesaikanlah. Mari kita mengawali yang baru, memulai yang baru. Katakanlah amin kalau kamu percaya dan setuju. Mari kita memulai yang baru, memulai dengan pengampunan. Saya diampuni dan saya mengampuni. Amin. Kedua, mereka yang hidup di zaman baru puas dengan kasih karunia saat ini. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa mereka yang hidup di zaman baru akan hidup tanpa kesulitan atau masalah, tetapi meskipun mereka mengalami penderitaan dan kesulitan, tapi mereka akan puas dengan kasih karunia yang telah Allah karuniakan. Marilah kita ingat ketika kita hidup hari demi hari, mari kita ingat untuk bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, dan kasih karunia berikan kepada kita setiap hari. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan tidak akan selalu manis, tidak akan selalu datang dalam rupa yang positif atau rupa yang kita ingini. Tapi iman yang dapat mendaki gunung, iman gunung Sion. Coba saya tanyakan, apa yang lebih mudah? Yang mana yang lebih mudah? Mendaki gunung atau turun dari gunung? Tentu saja, mendaki gunung itu jauh lebih sulit kan daripada turun. Tapi secara rohani, ketika kita melihatnya dalam sudut pandang Alkitab, kita pasti lebih mengingini mendaki gunung daripada turun dari gunung. Jadi, marilah kita ingat hal ini, bahwa meskipun ada kesulitan, asalkan kita tahu bahwa kita sedang mendaki gunung, kita dapat mengucap syukur. Pertanyaannya adalah, ke arah mana hidupmu sedang menuju? Jadi, untuk mereka yang hidup di zaman baru, mereka akan bertemu dengan Tuhan di atas gunung. Dan saya berdoa kiranya gunung itu adalah Gereja Sion. Jadi sepanjang Alkitab, umat Tuhan mendaki gunung untuk berjumpa dengan Tuhan di puncak. Dan di sana Tuhan memberikan wahyu-wahyu yang penting. Dan dari sana mulailah zaman yang baru. Adam, ketika Tuhan menempatinya di Taman Eden berupa sebuah gunung. Dan Tuhan membawanya di Taman Eden dan dunia baru dimulai. Dan di pusatnya, jadi pusat gunung adalah puncaknya kan? Di pusatnya adalah pohon kehidupan yang mewakili hadirat Tuhan.
Jadi kita harus ke puncaknya, dan di pusat jadi di pusat gunung itu adalah pohon kehidupan, dan ada banyak hal yang harus dilalui untuk dapat capai kepada pusat itu kan. Kemudian Nuh setelah 40 hari air bah, menunggu 40 hari air bah, Tuhan menuntun bahtera Nuh ke atas gunung Ararat, ke puncak gunung Ararat. Dan di sana Nuh menyembah Allah. Jadi saat itu adalah masa penuh kesulitan, dan baru dapat mencapai puncak gunung itu kan. Kemudian Abraham, Tuhan memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Abraham naik ke atas gunung Moria, dan setiap langkah yang dia ambil pasti penuh hati yang berat dan gelap. Tetapi melalui ketaatan dan iman, dia menang. Dan itu nyata dalam tindakannya kan. Dan ketika dia mencapai puncak Gunung Moria, Tuhan telah menungguinya dengan korban bakaran yang telah ia persiapkan, ya kan? Jadi Tuhan telah menyiapkan bagi Abraham sebuah kambing, ya kan? Jadi Tuhan menunggu ya Abraham. Jadi kalau kita tahu bahwa kita sedang mendaki gunung menuju puncaknya, kita dapat mengucap syukur kan? Kemudian Musa 40 tahun hidup di padang gurun Midian, Tuhan menjumpainya di atas gunung Horeb melalui semak yang terbakar, dan setelah itu dia menuntun bangsa Israel ke Gunung Sinai, dan dari situ mereka menerima firman dan terjadi institusi dari bangsa Israel kan. Kemudian Elia kabur dari raja dan ratu yang jahat kan, dan akhirnya dia harus, dan Elia juga harus bertempur dengan nabi-nabi palsu di Gunung Karmel kan, dan di situ Elia menerima api di atas mezbahnya yang turun dari sorga. Dari sana saat itu dia mengalahkan semua nabi palsu kan. Yesus juga mendaki gunung untuk berdoa kepada Bapa, dan ada banyak gunung-gunung lain, tapi di atas, di gunung yang kita lihat di Wahyu yang didaki oleh umat Tuhan yang telah melewati banyak susah payah, mereka dapat berdiri di atas gunung itu bersama anak domba. Dan saya berdoa agar itu menjadi Anda dan saya. Kita dapat berdiri di atas gunung itu tahun ini. Amin. Apakah kalian siap? Apakah kalian siap? Tahun ini, amin. Dan maksud saya, bukan akhir dunia, tetapi saya percaya masih banyak hal lagi yang akan datang. Jadi saya bukan membicarakan akhir dunia ya. Jadi dalam Alkitab, gunung bukanlah sekedar fitur geografis. Tapi puncak gunung mewakili tempat kediaman Allah di dalam Alkitab. Jadi mendaki gunung berarti kita memasuki rumahnya. Kita datang untuk berjumpa dengannya. Jadi kalau Tuhan berada di puncak gunung, dan kalau kita
mendekatinya itu berarti kita mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kita menjauhi Tuhan berarti kita sedang turun dari gunung. Dan di kaki gunung itu di dalam Alkitab adalah air-air yang penuh kekacauan, ranah kekacauan dan kematian. Dan untuk mendekat kepada Allah, berarti kita mendaki, dan menjauhi Allah berarti kita turun dari gunung. Jadi gunung adalah sebuah mikrokosmos dari perjalanan iman. Itu adalah sebuah ekspresi kecil dari perjalanan iman. Jadi sebelum mendaki ada banyak keringat dan ketahanan yang harus kita keluarkan sebelum kita mulai mendaki. Dan selama pendakian ada pencobaan dan keuncangan, dan di puncak ada pengorbanan, penyataan, dan akhirnya kemenangan. Dan kita harus bertanya, kita sedang berada di mana? Apakah kita sedang sengsara di dalam air-air kekacauan, atau apakah kita berada di dalam proses pendakian? Dan jika demikian, apakah kita masih jauh dari puncak, atau apakah kita semakin hari semakin dekat kepada puncaknya? Jadi sejarah penebusan selalu mengulangi pola ini, di mana ada 3 tahap ini. Ada contohnya air Nuh, setelah air bah Nuh, setelah air bah Nuh sampai di puncak Gunung Ararat, dan saat itu ia memberikan korban bakaran, ya kan? Dan contohnya ketika mereka menyeberangi lautan merah, mereka setelah menyeberang itu mereka menyembah Tuhan. Dan di Wahyu, ketika kita melalui air-air kekacauan Babel, umat Tuhan akhirnya berdiri di atas gunung bersama anak domba. Jadi Wahyu 14 ayat 4. Dan ingat, ini adalah tentang 144.000. Ya kan? Itu ada di Wahyu 14 ayat 4, 144. Ya. Jadi ini gampang untuk kalian ingat. Tapi saya bacakan sekali lagi ya. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ya pergi. Kiranya kita, dan saya berdoa, kiranya anggota gereja Sion kita adalah 144.000 itu. Kiranya tahun ini menjadi tahun pendakian gunung. Bukan tahun di mana kita menjauhi kesengsaraan, tetapi ini menjadi tahun di mana kita menang. Dan kiranya kita terus maju dan sampai kita memperoleh kemenangan. Jadi 144.000 bukan kelompok yang aneh, dan saya percaya bahwa kita harus menjadi 144.000. Berdiri di atas Gunung Sion berarti mereka berada di posisi imamat, yang berarti mereka telah menjadi tempat tinggal Allah. Dan mereka adalah buah-buah sulung. Mereka adalah buah sulung yang diberikan kepada Tuhan. Ingat, persembahan yang mereka lakukan adalah persembahan ketaatan sempurna
sama seperti Yesus yang setia sampai akhir, di mana dia akhirnya menjadi sebuah tipe korban bakaran di atas kayu salib kan. Jadi 154.000 adalah orang yang telah memberikan hidup mereka sebagai persembahan buah sulung kepada Tuhan, di mana mereka memberikan pertobatan, di mana mereka memberikan di mana mereka memberikan ketaatan yang sempurna dan mereka mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Ketiga, mereka hidup di era baru melewati padang gurun dan menyanyikan lagu baru. Ibrani 12 ayat 18-24 memberitahu kita bahwa kita tidak datang kepada gunung ketakutan, tetapi kepada gunung Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem yang surgawi. Jadi, struktur perjalanan Exodus adalah seperti ini. Mereka dari Mesir keluar ke padang gurun, dan dari padang gurun mereka memasuki gunung Tuhan, dan dari sana mereka barulah memasuki tanah perjanjian. Jadi era baru ini, dunia baru ini, bukan saja soal 2026, tetapi ini adalah sebuah gerakan rohani di dalam sejarah penebusan, di dalam sejarah penebusan pribadimu, dari maut menuju kehidupan, dari padang gurun menuju gunung Allah. Jadi saya berdoa kalau kamu bergumul dengan kegelapan, kematian, hal-hal yang gelap, kiranya kalian dipindahkan ke tempat-tempat yang penuh keterangan. Kalau kalian berada di dalam sebuah padang gurun rohani, kiranya Tuhan mencabut kamu dan menaruh kamu di atas gunungnya, kemudian memasuki tanah perjanjiannya. Dan hanya mereka yang telah merasakan sayap Allah, mereka lah yang dapat menyanyikan lagu yang baru. Wahyu 14 ayat 3 memberitahu kita bahwa hanya orang-orang yang ditebus, hanya mereka yang dapat mempelajari lagu yang baru ini. Lagu baru ini tidak dapat dipelajari. Lagu baru ini adalah lagu kemenangan. Hanya mereka yang telah melewati proses penebusan ini dapat menyanyikan lagu baru ini. Saya berdoa di akhir tahun ini kiranya Anda dan saya dapat menyanyikan lagu baru ini. Kiranya dari awal tahun ini kita dapat menyanyikan lagu baru ini. Karena lagu ini adalah lagu dari mereka yang telah mengatasi pencobaan. Lagu dari mereka yang telah menyeberangi air. Ini adalah lagu bagi mereka yang telah mendaki gunung dan mempersembahkan korban. Dan lagu ini kedengarannya seperti apa? Suaranya seperti apa? Ingat, kita telah mempelajari pakaian-pakaian imam, ya kan? Dan di ujung jubahnya ada kelonceng-kelonceng kan? Jadi orang-orang di luar, mereka dapat mendengar suara kelonceng itu, dan itu adalah mereka menyebut suara itu sebagai suara kabar baik. Itulah lagu baru. Lagu baru adalah firman Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Lagu baru adalah kamu setiap hari menempuh jalan penebusan. Kamu
mengeluarkan usahamu, waktumu untuk melakukan pekerjaan penebusan Allah dan memastikan atau setidaknya mencoba dan berdoa kalau pekerjaannya akan maju melalui persembahanmu. Itulah lagu baru. Jadi lagu baru suaranya seperti suara firman Tuhan diproklamasikan. Kesaksian dari perbuatan baiknya. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya Anda dan saya, kiranya kita dapat menyanyikan lagu baru itu setiap hari tahun ini. Amin. Dalam kuping Tuhan, kamu hidup setiap hari dengan iman seperti ini adalah lagu baru bagi Tuhan. Dan Dia pasti akan senang. Sekarang, kesimpulan, era baru dimulai di gunung. Kita melalui firman yang telah Tuhan berikan, kita telah datang ke atas gunung. Amin. Jangan katakan bahwa kamu masih di kaki gunung. Jangan berkata bahwa, aduh, gak bisa mendaki. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan telah mengajakmu untuk memasuki tempat tinggalnya di puncak gunung. Jadi kamu memiliki sebuah jalur pintas. Tahun 2025 kita mendaki dan sekarang kita berdiri di sini. Kita berdiri di atas puncak ini bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di era baru ini tidak dimulai melalui tidak dimulai dalam politik, tidak datang dari ekonomi, tapi zaman baru ini dimulai di mana Allah dijumpai. Saat kamu berjumpa dengan Tuhan. Jadi itu yang kita butuh. Kita butuh berjumpa dengan Allah. Ketika Dia telah mengajak kita memasuki rumahnya, mari kita menempuh jalur ini. Jadi ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Jadi kita mendaki dengan begitu susah payah dan kita mencapai puncak, dan puncaknya ini bukan akhir tapi adalah permulaan. Ingat, Bait suci Yeskiel berdiri di puncak gunung dan dari sana mengalir air-air kehidupan. Dan di kaki gunung ada air-air kekacauan. Jadi air harus turun. Air kehidupan harus turun kemana kita tadinya berasal dan mengubah air kekacauan, air maut, mengubahnya menjadi air kehidupan. Membawa hidup kembali ke tulang-tulang yang kering. Itulah zaman yang baru. Dan saya berdoa kiranya pekerjaan itu sudah dimulai, dan setiap kamu, sebagai sebuah gereja, kita adalah pembawa air-air kehidupan ini. Sama seperti 144.000 yang berdiri di atas Gunung Sion, mereka adalah orang-orang imam. Dan kita telah diajak memasuki rumah Tuhan di puncak gunung ini, dan Tuhan berkata, saya akan berjumpa denganmu dan menjadikanmu sebagai imamat yang rajani. Dan sebagai imamat yang rajani, kita perlu membawa firman ini, berkat ini, kehidupan ini ke dalam dunia di luar sana. Dan ini dimulai di gunung Tuhan. Dan ketika pekerjaan ini selesai, kita dapat masuki Yerusalem yang baru. Siapakah yang akan mendaki gunung Tuhan? Mari kita baca Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi siapa? Mari kita percaya bahwa itulah Anda dan saya. Kita, Gereja Sion. Apakah saya cuci otakmu? Atau apakah ini sungguh-sungguh nyata? Jadi, ini benar.
ya kan? Kalau benar, kalau kalau ini benar, jadi saya boleh mengatakannya kan? Jadi coba kita baca lagi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Selah. Jadi kita bersih karena Tuhan telah membersihkan kita. Hati kita bersih karena Tuhan telah menyucikan kita. Kita memegang firman kebenaran. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan, ya kan? Kita akan menerima keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi, mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh mencari Tuhan, mencari kebenarannya, dan mencari kerajaan. Dan saya percaya bahwa Dia yang akan membuat kita mampu berdiri di atas gunung Sion. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami dan mengajak kami ke dalam tempat kediaman-Mu di atas gunung ini. Kami berdoa Allah Bapa, dan kami juga percaya bahwa gereja Sion ini adalah gunung rohani, adalah gunung Sion rohani. Dan Bapa, kami percaya bahwa anggota gereja ini adalah bagian dari 144.000. Engkau telah memanggil kami, dan oleh pekerjaan Yesus Kristus dan pengampunan Yesus Kristus, Engkau telah memulai pekerjaan atas gunung ini. Bapa, sekarang bantulah kami untuk dapat mengambil air kehidupan ini, dan kiranya itu dapat mengalir dari kita, ke keluarga kita, ke rekan-rekan kita, ke bangsa kita, dan setiap bangsa di atas bumi. Allah Bapa, bantulah kami untuk dapat merasakan dan menyaksikan akan air kehidupan-Mu yang memberi kehidupan kepada banyak-banyak orang. Kami percaya bahwa kami dapat melakukan pekerjaan-Mu, bukan meskipun kami penuh kelemahan. Kami berdoa agar Engkau yang memampukan kami, agar kami dapat menaikkan kebenaran-Mu, menerangi kebenaran-Mu kepada bangsa-bangsa. Kiranya Engkau menunjukkan kepada setiap anggota gereja Sion, Engkau menunjukkan setiap hari kemuliaan-Mu dan keindahan firman-Mu setiap hari. Kiranya Engkau tunjukkan kepada setiap anggota gereja Sion. Dan bantu kami untuk dapat lepas dari setiap kegelapan kami, dan ciptakanlah manusia baru dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.